Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, pertemuan lansia digeser ke hari Selasa 13 Januari pukul 9. Dan untuk mempersiapkan mengikuti kegiatan Natal Lansia, Toraja Utara dan Gabungan Organisasi Wanita Toraja pada hari Kamis 15 Januari 2026 pada jam 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan akan diadakan kegiatan lomba trio dengan lagu rohani yang bebas, lagu Natal atau lagu rohani umum, dan lomba sambung lirik lagu yang pesertanya terdiri dari 5 orang. Rapat kerja ketiga SMGT Jemaat Rantepau akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Januari 2026 pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat atau tanggal 22 sampai 23 Januari pukul 4 WITA di Gedung Bunga Lalan. Oleh karena itu diharapkan koordinator komisi dan OIG jemaat untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 dan rencana program tahun anggaran 2026. Pelayanan peneguhan sidi kepada Saudara Yulianus Atto Sembule akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Januari dalam ibadah pukul 6 sore. Mohon dukungan warga jemaat. Pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Erjuwandi Palangiran dengan Saudari Hesti Angelina Boro pada hari Kamis 15 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kalintiong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 di Tongkonan Tanete, Dusun Kalintuang, Kecamatan Salusopai. Persiapan perkawinan akan diadakan 14 Januari pukul 5 di rumah kediaman William Ruga di kelompok pelayanan 3. Yang kedua, Saudara Milianus Pasang dan Saudari Krisita Abigail dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rembon. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di rumah kediaman mempelai perempuan di Rembon. Yang ketiga, Saudara Yulianus Atto Semule dengan Saudari Yesisi Pasongli dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Krasik. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di Hotel Hiltra. Yang keempat, Pendeta Hermiati Refkin Toding Lembang dengan Saudara Reski Yono Tanan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan warga jemaat. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Yunus Gadeng atau suami dari Ibu Agustina Mundan pada hari Senin 5 Januari 2006 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Yang kedua, Ibu Netinapo Mangiri atau Nenek Ai pada hari Kamis 8 Januari 2026 di Rumah Sakit CPI Tanjung Bunga Makassar. Rencana pemberangkatan jenazah almarhumah ke Toraja pada hari ini Minggu 11 Januari 2026 sesudah ibadah penguburan. Yang ketiga, telah meninggal dunia Bapak Palidan Sarungallo,
saudara dari Bapak Layuk Sarungallo, atau saudara ipar dari Bapak Ishak Merai Alosomba pada hari Sabtu 10 Januari di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di kediaman, dan segenap majelis gereja warga jemaat menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Laberti Noverdik Panggua atau Papa Kiti di kelompok pelayanan 2, yaitu hari ini Minggu 11 Januari pukul 2 doa pemberangkatan jenazah ke Tongkonan Tete. Hari Selasa 13 Januari 2026 ibadah penghiburan. Hari Rabu 14 Januari 2026 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur segenap rumpun keluarga. Komisi Verifikasi menginformasikan bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi kas bendahara pada semester 2 tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan pada Senin 12 sampai dengan Sabtu 17 Januari jam 4 sampai selesai di ruang konsistoria Gereja Toraja, dan disampaikan kepada seluruh pemegang kas bendahara baik tingkat jemaat maupun kelompok, dengan catatan bendahara wajib memperlihatkan saldo akhir dalam buku kas. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu. Kita persiapkan seluruh hidup kita, hati pikiran kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah yang kudus di hari ini. Pujian dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Dalam minggu pertama setelah Epifani ini, kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai umat yang telah diampuni dan dipulihkan dalam Kristus Yesus, sebagaimana tema yang menuntun Ucap syukur
Jemaat Tuhan, percayalah bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dengan membaca kitab Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara responsoris. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Amin. Kita bersama-sama melakukan Palulakoi Puang. Kita menyanyikannya dengan ekspresi yang meluap lah, karena kita masih di pagi hari. Ya, yang bisa tepuk tangan, yang bisa goyang-goyang kepala. Palulakoi Tuhan tu pintu kami pangeran, mintu malaikat. Budi-budi utama totoran labuanta, bakal bisa ngana. Palulakoi Tuhan tu pintu pakudian, si patonga sangana. Tenongai Tuhan pintu malaikat, budi-budi sangana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bersama dengan semua orang kudus, kita mendengar dan merenungkan perintah mengasihi. Saya jemput kita berdiri.
Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Amin. Jemaat Tuhan, kasih dan kuasa Allah senantiasa diberikan bagi kita hamba-Nya. Wujud kasih Allah telah kita rasakan hari lepas hari. Namun, dalam berbagai keterbatasan dan kerapuhan, seringkali kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga abai meneladani kasih-Nya. Mari mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Dosaku
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari PKB, dari Opa Gladys. Dengan kasih disilahkan. Shalom. Saya akan membawakan sebuah kidung rohani. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Satu kali. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yeah. Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melakukan sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan. Ya, tidak apa-apa, pun tetap dijalankan. Ada persembahan natura dari anggota jemaat yang akan kita uangkan untuk mendukung tim penulisan sejarah jemaat. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut penulis Sili Suli, dia akan mengadakan beda buku pada bulan April, sehingga dalam waktu dekat dia akan ke Perpustakaan Nasional untuk melihat beberapa data yang masih diperlukan.
sehingga diharapkan kepada kita sekalian untuk mengambil bagian. Tak palelangan ni perjalanan ni pun diteh. Majelis gereja bisa ya 5.000, 2.000, 10.000. Jadi majelis anggota jemaat yang akan membantu, disilakan saja angkat tangan, nanti majelis gereja yang ya tuh Pak Dawenan nih nak, kenapa tiap minggu menyanyi kenapa tirondo, karena kan di Jakarta tuh aku mau lepo-lepo siapa boleh bapak aku susi tau yang mau tona santai ini nak tona tampak kana dan lo teh soalnya buana ya tuh karena sekarang musim pesta apa turun duka tekanan darat ya di pestolok Pak Karing sama Pak Yayan ini. Ya jatuh jo ibu. Beda kota ibu, mi pistol Pak Karing. Ya. Lah di lelang biasa mate kaliki. Rp20.000 satu kali. 50.000 satu kali. Laku manusia tim sejarah teh. 50.000 dua kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Abis ini kita mau atar lah. Bisa apa laut? Kalau tidak kok ke milelang itu temo. Saya baru utar rute sangat apa? 30.000 satu kali. Berapa? 50 emon. Tak sama, satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Di kol anak kok tekemak dan pistol lo kowe itu nina. Ya, semangat tuh warga jemaat yang sudah memberikan persembahan natura. Semangat duka laku kita Solarasang yang sudah mengambil bagian dalam peuangan natura. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ungkapan syukur kami, persembahan kami yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kelebaran firman-Mu di muka bumi ini, terlebih di jemaat ini.
Pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Dan bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Sebelum membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, syukur kami persembahkan bagimu karena kasih-Mu sempurna bagi kami. Kini Engkau memperkenankan kami menyatakan persekutuan sukacita, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu, perdengarkanlah ia Tuhan. Kiranya dengan tuntunan Roh-Mu, kami diperlengkapi hikmat untuk mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu, serta menyaksikannya dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca bersama Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul,
aku mengabarkannya kepadamu. Amin, firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantungkan Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa melalui namanya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Kitab Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepada aku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurut, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir secara onsite
maupun yang mengikuti ibadah ini secara daring. Tema yang menuntun kita dalam perenungan hari ini, Hakim yang mengampuni dan memulihkan. To mangrata tu maapagari sia maapamatana, yaitu maapamatana bisa duka dikua maapamaleke, maapamondo, batu maapamole. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hakim secara sederhana berarti pejabat negara yang diberi wewenang atau kuasa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum secara adil dan tidak memihak, bertindak sebagai pemimpin sidang yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta dianggap sebagai wakil Tuhan karena kewenangan besar di dalam menentukan nasib seseorang, seperti memutuskan sengketa hingga menjatuhkan hukuman ataupun pembebasan. Hakim bekerja di berbagai lingkungan peradilan, ya seperti di pengadilan umum atau pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Seorang hakim wajib bersikap netral, jujur, serta mengedepankan nilai kebenaran dan keadilan. Yaitu hakim. Lalu kalau formulasi tema perenungan kita mengatakan hakim yang mengampuni dan memulihkan, pertanyaannya ialah siapa dia? Dan bagaimana perikop-perikop yang kita baca saat ini menyebutnya atau memperkenalkannya? Tentunya sebagai orang beriman, kita mengamini bahwa yang dimaksudkan dengan hakim yang mengampuni dan memulihkan tak lain adalah Tuhan atau Yesus. Dalam Mazmur 29, penulis Mazmur memperkenalkan Tuhan sebagai yang berkuasa atas alam semesta, yang memberi kekuatan kepada umatnya dan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Karena itu puji-pujian harus dialamatkan semuanya kepada Tuhan. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 menyebutnya sebagai hamba Tuhan yang dipilih, yang dipegang dan yang diutus, yang akan menegakkan hukum di bumi, menjadi perantara perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, mencelikkan mata orang-orang buta, menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
dan melepaskan orang-orang hukuman. Pada bacaan kedua, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43, Rasul Petrus dalam kesaksiannya di rumah, bahkan mungkin di istana Cornelius, memperkenalkan Yesus pertama sebagai Tuhan yang tidak membedakan orang. Kasih-Nya berlaku universal. Dia mengatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, saat itu Rasul Petrus sedang berada di antara keluarga Cornelius, seorang non-Yahudi yang terkenal sebagai orang yang saleh, terkenal sebagai orang yang saleh dan berkenan kepada Tuhan. Petrus dijemput oleh orang-orang suruhan Cornelius untuk berangkat dari Yope ke Kaisaria. Setelah Cornelius mendapat penglihatan, dan itu juga terjadi setelah Rasul Petrus mendapat penglihatan pada saat tengah hari dia berdoa di soto rumah, di ruang atas, mendapat penglihatan, mendapat penyataan wahyu dari Tuhan. Ya, kalau kita ingin mencermatinya nanti ketika kita pulang, kita membaca pasal 10 ayat 1 sampai 33. Satu hal yang sangat nyata di sini dengan tegas disampaikan oleh Tuhan melalui penglihatan kepada Petrus ialah bahwa Allah berkenan untuk menyatakan kasih-Nya kepada siapapun. Ya. Penglihatan yang dinyatakan kepada Rasul Petrus telah mendobrak, bahkan meruntuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh orang-orang Yahudi sebagai pembatas antara mereka dengan orang-orang dari bangsa lain yang secara umum disebut sebagai orang Yunani, atau dalam ungkapan ekstrim disebut sebagai orang yang tak bersunat. Ya, sekali lagi, penglihatan yang dinyatakan kepada Petrus itu telah meruntuhkan tembok pemisah, ya, yaitu jiwa partikularisme dari orang-orang Yahudi. Mereka cenderung untuk mengurung, ya, untuk mengurung anugerah Allah, mengurung Injil, berita keselamatan dari Allah hanya di dalam lingkungan mereka sendiri. Ya, dan itulah yang diruntuhkan. Suara kedengaran bagi Rasul Petrus mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau menyatakannya sebagai yang haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau menyebutnya sebagai yang haram. Sejak itulah Petrus mulai berani keluar dari ketertutupan pikiran karena pengaruh ajaran Yahudi, dan selanjutnya melangkah
untuk menjangkau orang-orang luar, orang-orang yang lain, atau yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang berbeda dengan mereka. Dia selanjutnya berani untuk menjangkau orang-orang lain, termasuk Cornelius dan keluarganya, mungkin juga jajarannya dalam tugasnya sebagai seorang panglima militer. Allah tidak membedakan orang. Yang kedua, Rasul Petrus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang karena tuntunan Roh Kudus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yesus berjalan keliling memberi penyembuhan bagi orang-orang yang dikuasai iblis. Yang ketiga, Petrus memperkenalkan Yesus sebagai orang yang telah ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Petrus menegaskan bahwa tentang hal ini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Kalau kita melihat catatan di Injil Matius pasal 3, penulis Injil Matius memperkenalkan atau menyebut Yesus sebagai anak Allah yang oleh tuntunan Roh menggenapkan segala kehendak Allah dan hamba Tuhan, anak Tuhan yang kepadanya Allah berkenan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rumusan dengan menunda hukuman itu dan memberi pengampunan. Dia bersedia mengampuni kita, manusia yang berdosa. Yang kedua, hakim yang memulihkan. Ya, belajar dari PPKN, istilah sekarang ini. Kalau dulu waktu kami masih sekolah disebut pendidikan moral Pancasila. Memang salah satu hal yang biasanya dilakukan dalam proses pengadilan adalah apa yang disebut rehabilitasi. Dalam arti pengembalian nama baik. Ya, kalau seorang terdakwa tentu namanya sudah dicemarkan, ya digosipkan, kalau sekarang ini mungkin diviralkan, ya menjadi ya sebagian besar keterangan atau informasi tentang dia sifatnya hoaks. Kalau dalam proses pengadilan ternyata dia benar, dia tidak bersalah, maka dia berhak atas rehabilitasi. Pengembalian nama baik. Namun, kalau kita mencermati isi kitab suci, pemulihan yang Yesus lakukan bukanlah sekadar pengembalian nama baik. Ya, sekali lagi, bukan sekadar pengembalian nama baik, melainkan pengembalian kepada citra semula. Pengembalian kepada citra semula, yaitu ciptaan Tuhan yang mulia, dan juga pemulihan hubungan-hubungan yang telah rusak. Ya. Hal yang pertama dari pemulihan
ialah pengembalian kepada citra semula. Pengembalian kepada citra semula kalau dalam ungkapan bahasa Toraja, ya maaf sekali-sekali saya berbahasa Toraja, maaf kepada yang tidak paham bahasa Toraja ya. Nanti tanya kepada orang di rumah. Pengembalian kepada citra semula dalam ungkapan bahasa Toraja disebut dipasule tama dan dana. Tuhan telah memulihkan kita, mengembalikan kepada citra semula, napasule miki tama dan danta. Saya mengajukan pertanyaan begini. Peralatan yang sama sekali tidak bisa digunakan tanpa gagang. Apa? Apa toh? Ya tu pare atau inang ta'liu nalako dipakai mengkarang kita ina didandan apa? Dalam bahasa kami di Kesu terutama di Laabo, uase, terjemahan bahasa Indonesia kapak. Ya. Kapak sama sekali tidak dapat digunakan untuk bekerja sebagai alat kalau tidak punya gagang. Kita ina didandan nih, tak dandan na dia ya disanga dandan atau kayu ditoen, dipakai bisa kayu ke ya itu ungkapan Toraja. Dari nang ta'liu na bisa diparuku ke tai dandan na tu uase. Yan nala abo tangasu tangasora kaya apakah. Pokoknya lodang tu ulun na. Bisa sia diparuku le. Yang mau tahu naden ungkapan nak wah ku parukula abo tangasudu tongan duka tu kaleku mengkarang. Toh? Peralatan yang lain bisa dipaksa sekalipun sangat susah. Tetapi wase kapak sama sekali tidak bisa dipaksa tanpa gagang, tanpa dandan. Nah. Jadi dipasule tama dan dana, dipasule lako agan dolona, agan melong, agan rapa, agan dipoparanu, agan makaritutu na sengak-sengak na. Ya. Kita umat manusia yang telah jatuh, ya, berada di bawah perbudakan dosa dan kuasa maut, telah dipulihkan kepada citra semula. Yang kedua dari pemulihan ialah pemulihan hubungan yang telah rusak. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Akibatnya kejahatan semakin merajalela. Manusia memberontak dan mendurhaka kepada Tuhan. Manusia kadang-kadang menjadi predator, ya, pemangsa, ancaman bagi sesama. Dan bagi alam semesta, manusia menjadi penakluk yang sewenang-wenang. Kondisi semakin parah. Dan dalam kondisi seperti itulah Allah yang berinisiatif untuk memulihkannya. Pemulihan hubungan yang rusak. Ya, lagi-lagi dalam ungkapan Toraja ya. Ya, nanti dalam ungkapan bahasa Inggris. Dalam ungkapan Toraja disebut umpiida pokana pindan. Tahu pindan? Ya, tentu tatandai metu pindan sabak yang mau dipakai sangai sentralisasi nafkah pengerja gereja Toraja le. Pindan sangulele. Ya, mungkin ada yang belum mengenal dengan baik ya apa itu pindan. Kalau bahasa Indonesia itu pinggan. Ya, pinggan sejenis piring keramik yang umumnya putih, bersih dan sangat indah.
pindan putih sia, ya pindan putih maserong sia maballo. Itu pindan. Coba kita membayangkan, ya, berimajinasi. Bayangkan dalam hati kita, dalam penglihatan kita, kalau misalnya pinggan yang indah, bersih, sampai pecah, atau dalam bahasa Toraja poka, kira-kira bagaimana keadaannya kalau pinggan itu sampai pecah? Ya, kita sudah membayangkannya. Agi-agi raka kumua lah marabang di pasi tamu di pasi di pamisa di pasi umpuk sule ke po kami. Marasiar kala di pida abatu masusar kaya. Masusale. Yan nakartasa marabang ala di lem. Tapi ia tu pindan ke po kami untuk menyembuhnya kembali sangat rumit, sangat susah, sangat berat, bahkan menuntut yang namanya pengorbanan. Ya, kukuan ina tentu sebagian besar mungkin tanda itu pindan sabah ayam mau dipakai sangai sentralisasi nafkah pengerja. Ya, pindan sangulele. Dari latar belakangnya kodikuayate pindan mabusa, pindan putih, maserong sia, maballo, parallu di maya-maya, dasia mona marotak, dasia mona poka, dasia mona lobang. Ya, maaf, saya ingin bicara sedikit sekaitan dengan pindan sanggulele. Ya, oriton na den dini mentama sih le. Ya, pindan sanggulele. Taku kakak ya te pindan sanggulele. Yan na penilaianku, penghayatanku. Maserong pa. Ya, maserong liu pa. Mabal lo pa. Sabah tak siapa na diromok. Apalagi di siromoki, tak siapa. Matan tu pa tahu usanduk ki jong mai le tak pernah di Roma ku pindan sangulele toh ya di sangat di Roma ke pantalla ko mikin nala tata ya maserong pa mabusang pa melong pa apa tak kukua ka kari ilo abang mo maapai sabak bulan-bulan disanduk ki jong mai. Nah takwaya para atau budak-budak matu kombongan tangan makar itu tu sanduk kirok kok ke bulan noi. Ya tak na seimbang atau? Ya pina seimbang ke makar itu tu ki sanduk kirok mengisinya secara bersama-sama. Nah ya tu to di patongan sanduk ki diong mai ke bulan noi. Payan nama darang mau disanduk kirok nah nenek bang disanduk ke bulan noi. Makar kata ana lo bang bisa lo bang pataran nadian dondo kumua kena lo bang le pa bisa lo bang ke tangan makar itu tuh ki usanduk kiroko payan na jamaat rantepau jamaat sekelas rantepau 100% makar itu tuh sanduk kiroko na bulan noto na disandukan no jong ma itu pengerja pakukua ta'aran na den nandoan doi payan natang makar itu tutu kombongan bisa ya lo obang bay na den du kaya tu tangan dian dondo na romok kitau sia di siromok kiroko na urungan ibu udah tahu romok akhirnya tobang na poka ya itu ya itulah keadaan kita umat manusia hubungan kita telah rusak dan akibatnya begitu fatal ibarat pindan yang sudah poka. Muyumba di kompi idai ko apa pula kena adem itu permukaan les ujama muyumba di kompi idai muy manda amos ule nang tantu bain nama agori mo
Sia seng amu warna atau di mengkana di pasitamu di pi idak sule. Ini. Jadi selalu ada korban kalau kita mau memperbaiki hubungan-hubungan yang telah rusak. Ya, dalam tatanan peribadahan kehidupan orang Israel, sistem kurban itu adalah salah satu cara yang Tuhan berikan untuk memulihkan hubungannya dengan umat manusia. Ya, dalam sistem peribadahan dan penyembahan orang Israel. Namun semua korban itu sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara dan dilakukan berulang-ulang. Ya. Dari yatu kasumpuran tatu pokamo buntu tumana kasalan. Tahe bang misadu katau tu pakule la umpasium pu isule. Ya. Karena itu Tuhanlah yang telah berinisiatif, yang telah berprakarsa untuk memulihkan hubungannya dengan manusia, memulihkan hubungan manusia dengan manusia, memulihkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Kukuani nak dah kapan bahasa Inggris. Oh, kaindanan nak maniku bahasa Inggris bang ini salah ya na ungkapan bahasa Inggris itu pemulihan hubungan yang rusak di kuah reconciliation. Susah betul lah Ibu Pendeta. Ya, reconciliation. Re berarti kembali, konsili itu pertemuan. Ya, pertemuan kembali. Jadi ya tu na pake puamatua umpi ida isule nasi umpu sule tu pindan poka ya mutu rarana punga Yesus. Darah Kristuslah, pengorbanan Kristuslah yang memungkinkan pulihnya kembali hubungan kita dengan Allah, hubungan antar sesama dan hubungan dengan alam semesta. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Kita tentu percaya bahwa Yesus adalah hakim. Umpam hidup anak tu 12 pengakuan iman rasuli pada ayat 7 ta. Tapi kira lek 12 pengakuan iman rasuli pada ayat 7. Di situ tertulis dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus hakim yang agung. Dia akan datang kembali untuk menghakimi siapapun. Ya, jadi sebagaimana kasihnya yang tidak memandang muka, tidak memandang status, latar belakang dan lain-lain, demikian pula dengan penghakiman yang akan dilakukannya tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka. Kalau dalam kasihnya semua orang dilihatnya sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima kasih, maka sebaliknya semua orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia hidup ketika dia melakukan penghakiman terakhir. Namun sebelum itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya, yang pertama, kita manusia-manusia berdosa yang sudah diampuni mestinya menggunakan pengampunan dari Allah itu sebagai kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk berbenah, ya. Bukan kesempatan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Ya, dalam perjumpaan dengan seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, apa yang Yesus lakukan? Ya, pertama dia mengatakan, siapa yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari dia dengan batu. Sampai tidak ada satu orang pun yang tinggal selain perempuan itu. Dan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang menghukum engkau. Lalu dia mengatakan, tidak ada.
Apa yang Yesus katakan? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang. Ya. Jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Itu kan mestinya melihat pengampunan Tuhan sebagai kesempatan untuk berubah, untuk berbenah, semakin berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah mengalami pemulihan, mari hidup dalam relasi yang hidup dengan Allah, yang dapat kita nyatakan misalnya melalui doa, puji-pujian, persekutuan, ucapan syukur, permohonan, dan senantiasalah hidup dalam damai sejahtera dengan sesama, serta bertanggung jawab untuk merawat bumi sebagai rumah bersama yang adalah anugerah Allah bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Agak betul lah. Amin mulai. Oh amin. Kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Tuhan, kami mengaminkan bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kasih-Mu berlaku bagi semua orang. Kami pun menghayati bahwa kami adalah manusia-manusia yang telah rusak, yang hubungannya dengan Dikau dan sesama serta alam menjadi rusak. Syukur karena Engkau yang berinisiatif untuk mengembalikan kami kepada citra semula dan memulihkan hubungan-hubungan kami. Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah Engkau pulihkan, hidup dalam damai sejahtera dengan semua ciptaan-Mu. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari kekasih-kekasih kita yang datang dari Surabaya. Dengan penuh kasih, disilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kenalkan, saya Tina dan Sandi Tandialo. Kebetulan kami adik dari Bapak Anton yang jemaat di sini. Mungkin kami biasa-biasa saja suaranya, tapi saya percaya hati yang memuji dan menyembah Tuhan itu menyenangkan hatinya. Begitu ya Opa? Amin. Itu yang akan menarik kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
syafaat. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang hari ini berulang tahun. Ya, kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam hari ini, dan tentu dengan harapan kiranya saudara-saudara kita yang akan berulang tahun pada minggu ini diberi kemungkinan oleh Tuhan. Kita mendoakan segenap anggota jemaat yang sakit dan sementara menjalani pemulihan, juga yang sementara menerima perawatan di rumah sakit. Di antaranya Ibu Emmy Talesang, Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Perantian, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Ibu Dina Maladan Palinggi di Rumah Sakit Fatima, Bapak Daud Sanggola, anak kekasih Yosua, Ibu Adolfina Paulus di Rumah Sakit Elim, Nenek Nindi sementara perawatan di rumah. Kita mendoakan segenap anggota jemaat yang tidak mampu lagi menghadiri persekutuan secara onsite, baik itu lansia maupun ya mungkin ada anggota-anggota jemaat yang sebenarnya masih muda tetapi tidak mampu lagi untuk menghadiri persekutuan. Berdoa bagi anggota jemaat yang sementara berduka, ya, di antaranya keluarga almarhum Yunus Gakdeng, keluarga almarhumah Neti Napo Mangiri, keluarga almarhum Laberti Noverdik Panggua, keluarga almarhum Palidan Sarungallo. Kita berdoa untuk segenap pelayanan dalam jemaat Rantepal, berdoa untuk anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam usaha, pekerjaan, dalam perjuangan, dalam pertumbuhan, masa muda dan pendidikan. Kita mendoakan rencana peneguhan sidi bagi saudara Julianus Atto Sumule yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan sebentar sore pada pukul 18. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan bagi saudara Herjuwandi Palangiran dengan saudari Hesti Bakombasa ite. Ya, ku pemarang-arang tapi salah bahasa mana nih? Baik kombasa ite ibu penatua. Yulina. Nah, Yulina Boro si masuk susah mau dibahas sangat natemit tiada diundi. Ya, Yulina Boro pada tanggal 15 Januari 2026. Saudara Milianus Pasang dengan saudari Krisita Abigail pada tanggal 17 Januari 2026. Saudara Julianus Atto Sumule dengan saudari Yelsi Pasongli pada tanggal 24 Januari 2026 dan Pendeta Hermiati Ripjin Toring Lembang dengan Reski Yono Tanan pada tanggal 26 Januari 2026. Kita berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan penulisan sejarah jemaat Rantepal. Berdoa untuk pemerintah, untuk tokoh-tokoh masyarakat, segenap pemimpin kita. Mari kita berdoa.
Segala pujian dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sempurna bagi kami. Hari ini kami dapat menyatakan persekutuan sukacita karena tuntunan-Mu bagi kami. Kiranya semua puji-pujian kami berkenan bagi-Mu, sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Bersyukur atas firman-Mu yang Kau perdengarkan, kami renungkan bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkaulah hakim yang agung, yang tidak membeda-bedakan siapapun. Kasih-Mu berlaku bagi semua, dan Engkau juga hakim yang berhak menuntut pertanggungjawaban dari semua. Kiranya dengan tuntunan Roh-Mu kami menghidupi firman-Mu ini, menyaksikannya dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua dan anak-anak kami yang dalam minggu ini, khususnya pada hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau menyempurnakan sukacita mereka, menuntun mereka dalam kehidupan selanjutnya. Kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga kami, sekiranya ada yang dalam minggu ini memperingati hari perkawinan. Bersama-sama kami mendoakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak memungkinkan lagi untuk menghadiri persekutuan. Kiranya Engkau senantiasa melawat dan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Berdoa untuk para orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kami yang sementara menerima perawatan, baik demi pemulihan di rumah maupun yang menjalani perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Kiranya Engkau senantiasa menjangkau mereka dengan kasih setia-Mu. Sekiranya Engkau berkenan, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk rencana peneguhan sidi bagi Saudara Julianus atau Sumule, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada ibadah pukul 18 sebentar sore. Tuhan kiranya memberkati persiapan ini. Berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi keempat pasang calon mempelai. Tuhan kiranya senantiasa memperlengkapi para calon mempelai dengan kuat dan sehat. Berkati seluruh persiapan, kiranya pada saat yang dirindukan dapat diwujudkan dengan baik, membawa sukacita bagi mempelai, bagi keluarga dan sidang jemaat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sedang bergumul dengan beban duka cita. Tuhan kiranya senantiasa melawat dan menghiburkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan dalam sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga terselenggara dengan baik, membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu, melaluinya jemaat-Mu menikmati sukacita. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam menjalani masa muda, dalam mencari dan menekuni pekerjaan yang layak bagi mereka. Dan mungkin ada yang sedang merindukan kehadiran pasangan hidup. Kiranya tuntunan-Mu berlaku bagi mereka. Berdoa untuk para pelayan-Mu dalam jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka tetap setia untuk menata dan mewujudkan pelayanan dengan baik. Kiranya semuanya sungguh-sungguh memuliakan Engkau, melaluinya jemaat-Mu semakin dikuatkan dalam kehidupan beriman. Berdoa untuk pekerjaan atau usaha-usaha yang Kau kenan, yang ditekuni oleh setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga. Tuhan kiranya berkenan memberkatinya, memberikan buah-buah yang baik bagi perjuangan kami. Kiranya kami senantiasa menyambutnya dengan penuh sukacita, melimpah dengan ungkapan syukur. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tuhan kiranya senantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mereka tetap berjuang untuk menuntun seluruh masyarakat menuju damai sejahtera-Mu. Kami doakan
penyelesaian gedung bunga Lalan, dan penulisan sejarah jemaat Rantepao. Tuhan kiranya senantiasa berkarya bersama dengan panitia, bersama dengan tim kerja, dan segenap warga jemaat, bahkan seluruh pihak yang menaruh kepedulian bagi keberlanjutan pembangunan ini dan bagi penulisan sejarah jemaat Rantepao. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita akibat berbagai beban yang menindih kehidupan mereka. Kiranya Engkau mendengarkan seruan mereka, mengangkat mereka dari penderitaan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, mungkin ada yang sudah begitu lama merindukan kelahiran anak. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab seruan mereka. Jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun kami dalam perjalanan kami tiba dengan selamat. Ampuni kami Bapa, dengarkanlah kiranya syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri, kita dengar dan renungkan petunjuk hidup baru. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, jadilah hamba yang hidup dalam roh. Roh Kudus kiranya menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Warga jemaat dan Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Saludung yang telah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah kita siang hari ini. Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, dan pelayanan Bapak. Kita melakukan nyanyian syukur, ya Tuhan bimbing aku, untuk mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.
Kembali kita ke kehidupan kita hari lepas hari dengan selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
kasih Bapa.